Puji Tuhan, kita boleh hadir pada pagi hari ini untuk kembali memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh Allah kami yang baik, Engkau sungguh Allah kami yang setia Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau layakkan kami semua untuk kami boleh hadir di ibadah pada pagi hari ini, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu, dan kembali Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan untuk menguatkan hati kami, menguatkan hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami Tuhan, kami hendak memuliakan memuji nama-Mu, layakkan kami Tuhan untuk kami boleh memasuki hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hidupku dengan sayang-Mu, naungiku dalam kuasa. Sekali lagi kita nyanyikan ikuti-Ku dengan sayang-Mu, dengan
di dalam naungannya lah kedamaian kita, di dalam naungannya lah sukacita kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percaya bahwa Tuhan sanggup, Tuhan yang sanggup selalu melindungi, dan Tuhan Allah yang setia. Mari kita pujikan pujian dari awal. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Dengan sayapmu naungiku. Terima kasih Tuhan. Dalam kuasa-Mu lingkupiku dengan sayapmu. Seringkali kita manusia ini merasa nggak cukup, tantangan banyak, dan seringkali kita mencari untuk mencukupi segala apa yang kita inginkan. Keinginan setiap manusia pengen untuk dipenuhi. Padahal firman Tuhan katakan bukan keinginanmu tapi kebutuhan yang penting. Ya, kalau keinginan nggak habis-habis, tapi kebutuhan penting. Dan setiap manusia akan mencari pengakuan ketika dalam dirinya yang mengalami kekosongan, pengen dipenuhi. Dalam hal apa? Ya kekosongan hidup ini. Mereka berusaha mencari dan minta pertolongan, bahkan sampai berani melakukan praktek religius yang salah karena hanya untuk memenuhi kebutuhan, memenuhi kekosongan hidup. Dalam dunia ini kita dituntut, dan otomatis semua manusia juga akan mencari pemenuhan dari luar dirinya, mencari jati diri yang sudah mulai pudar, dan mereka akan mencari dari luar. Namun ketahui firman Tuhan mengatakan bahwa sumber satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Dialah sumber segalanya. Dia kepala atas pemerintah dan penguasa.
Dia akan memenuhi segala di dalam hidup kita. Dan tema pagi hari ini saya berikan tema kepenuhan hidup di dalam Kristus. Manusia banyak mengalami kekosongan dan manusia mengejar kekosongan ini. Tapi apabila mereka belum menemukan, maka mereka akan merasa hilang dan bisa terhilang. Nah, kekosongan ini sekali lagi yang dipenuhi apabila kita berada di dalam Dia. Kita mau baca dalam Kolose pasal 2 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi hanya di dalam Yesus segalanya sudah ada di dalam Dia. Kepenuhan kealahan ada di dalam Dia. Ayat yang ke-10. Dan kamu apabila engkau di dalam Dia dan Dia ada di dalam kita, dikatakan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi apabila ada orang yang mengalami kekosongan, mencari sesuatu untuk menyatakan jati dirinya, kekosongan ini dalam firman Tuhan katakan ada di dalam Dia. Engkau dipenuhi di dalam Dia. Lantas kita akan bertanya, kekosongan apa sehingga manusia ini mencari dan terus mencari? Ada 3 hal kekosongan di dalam diri manusia yang manusia ini mencari, bahkan apabila belum ketemu sama sumber sejatinya, mereka tetap akan mengalami kekosongan itu. Tapi syukur pada Tuhan, kita yang sudah percaya di dalam Dia, maka dikatakan engkau dipenuhi. Dipenuhi oleh apa? Yang dicari oleh semua manusia. Yang pertama, ada 3 hal yang kepenuhan yang digenapi di dalam Dia. Yang pertama, keselamatan atau hidup yang kekal. Semua manusia, semua agama apapun juga akan berusaha mencari pemenuhan dalam dirinya ketika sudah mati. Sesudah mati, lantas mereka ini mau lari kemana? Apabila mereka belum tahu, maka kepenuhan dalam dirinya ini berusaha mencari. Kalau mati nanti yo mbuh, yang pasti mau makan. Tapi setelah mati lo mau kemana? Mereka mencari dan mencari. Keselamatan itu di mana? Jalan itu yang di mana dan bagaimana untuk bisa mendapatkan jalan itu untuk memperoleh keselamatan itu. Tapi kita yang percaya di dalam Dia, dikatakan tadi ya, engkau berada di dalam Dia. Makanya tema tahunan abide in Christ, berada di dalam Dia. Ternyata berada di dalam Dia, kita mengalami kepenuhan. Dipenuhi di dalam Dia, ada keselamatan ini. Sekali lagi manusia berusaha untuk bisa hidup, tapi lupa setelah mati mereka kemana. Kekosongan mulai mengisi hidupnya. Sekali lagi manusia hidup, semua manusia, makhluk, mereka akan mati. Setelah hidup akan mati. Tapi pertanyaan, setelah mati mau kemana? Itu jadi pertanyaan besar. Selama masih hidup mencari semua, mencari uang,
mencari apa? Untuk bisa makan, untuk bisa hidup. Tapi sekali lagi, semua ketika makan setelah selesai pada akhirnya juga akan mati. Maka Yesus menjawab di dalam Matius 4 ayat yang keempat, mengatakan bahwa Yesus menjawab demikian, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Perlu roti enggak? Perlu makan, perlu. Tapi lupa keselamatan yang sesungguhnya ini harus dicari, harus didapatkan. Kalau enggak, mereka akan mengalami kekosongan terus. Mereka bekerja mati-matian untuk bekerja, mesti benar sendiri. Bekerja mati-matian atau mati-matian bekerja. Pokoknya kerja banting tulang, ojo banting tulang, remati kabel. Kerja terus. Mereka lupa bahwa manusia ini hidup bukan dari roti saja, bukan dari nasi saja, bukan dari apa, kentang atau dari apa, terserah yang dimakan ini, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia memerlukan secara jasmania, tapi setelah mati kelanjutannya bagaimana? Maka Yesus mengatakan, bukan roti ini saja kau perlu, firman. Dan Yesus menuliskan dalam kitab Yohanes, ditulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, barang siapa tinggal di dalam aku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 47 lompat 47 mengatakan demikian. Aku berkata kepada, Yesus mengatakan demikian, sesungguhnya barang siapa percaya kepada roti hidup tadi, ia mempunyai hidup yang kekal. Nah, mulai jelas sekarang. Oh, berarti manusia ini bukan hanya hidup mati lantas gak tahu tujuan turunannya. Tapi kan ketika engkau hidup, engkau bekerja, iya, engkau makan, iya, tapi bukan hanya itu tujuanmu. Semua orang akan mencari itu untuk bisa hidup, semua manusia. Tapi lupa setelah hidup dan mati. Ini jawabannya. Sesungguhnya barang siapa percaya, yang punya hidup yang kekal. 48. Yesus menegaskan kembali, akulah roti hidup. Akulah roti hidup itu. Maka ketika Yesus mengatakan demikian, kita mestinya bersyukur, terima kasih. Aku sekarang sudah berada di dalam Dia dan Dia berada di dalam aku. Maka ketika engkau menerima ini, engkau percaya, otomatis keselamatan sudah ada. Engkau akan terpenuhi dalam hal yang pertama. Keselamatan dipenuhi dalam hidupmu. Orang luar mencari, tapi kita bersyukur sudah menerima ini. Tadi mengatakan tak? Engkau telah dipenuhi. Dipenuhi dalam hal apa? Keselamatan. Kalau engkau percaya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup keselamatan ini sudah diberikan padamu. Sekali lagi, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Coba bukakan Efesus 1 ayat yang ke-11.
Efesus 1 ayat 11. Aku katakan, hanya di dalam Dia, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia engkau dapat bagian yang dijanjikan itu. Kau mendapatkan apa yang Tuhan sudah lakukan. Memperoleh penebusan, dan kau menjadi miliknya. Pemenuhan pertama. Lagi semua orang akan mencari. Tapi apabila kita di dalam Dia, engkau sudah terpenuhi. Yang kedua, dipenuhi apa? Sekali lagi, orang akan mencari hal ini. Yang kedua, yaitu kuasa. Orang berusaha mencari supaya mereka diakui, popularitas. Mereka berusaha untuk mengejar itu. Sekali lagi, mereka berusaha hanya untuk hal-hal yang bersifat duniawi, fana. Tadi ketika keselamatan, mereka pengen hidup hanya jasmani, tapi setelah itu nggak tahu mau kemana. Demikian juga hal yang kedua, kuasa. Semua manusia juga berusaha mencari untuk memperoleh kuasa ini, memperoleh pengakuan, memperoleh popularitas. Tapi setelah memperoleh kuasa, hanya duniawi, lantas habis. Tapi di dalam Dia, dalam Yesus, kita memperoleh kuasa yang diberikan dari Dia, bukan hanya untuk di duniawi ini saja, tapi juga menuju pada hal yang kekal. Kuasa ini dari mana? Ya otomatis apabila engkau berada di dalam Dia. Tolong bukakan Efesus 1 ayat 22. Efesus 1:22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Memenuhi apa? Kepenuhan apa? Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Tapi karena tidak enak ya, Matius 28 ayat 18, Yesus mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, ini yang akan diberikan, dipenuhkan kepada jemaat yang nanti kita baca ya. Efesus 1 ayat 23. Jemaat itu tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia. Di dalam Dia ada kuasa, segala kuasa. Kuasa apa? Sembuh, segala kuasa pokoknya. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan segala nama yang bisa kamu sebut, sebutan. Coba kita buka itu ayatnya di mana ya? Efesus 1 ayat 21. Efesus 1 ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat sebutan
nonton namanya sopo tanding sampai kekuatan yang Tuhan punya. Tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kuasa ini loh yang dicari oleh semua manusia. Yesus mengetahui engkau memerlukan setiap orang yang percaya diberikan kuasa. Untuk apa? Nanti kita bahas. Semua manusia, khususnya orang yang percaya, dan kuasanya ini luar biasa hebat bagi mereka yang percaya, tentu diberikan. Efesus 1 ayat 19 dikatakan demikian, betapa hebat kuasanya bagi siapa? Sing percaya. Lara percaya yo gak iso. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita baca nanti, sebutan nama apapun juga kuasanya tidak bisa menandingi. Betapa hebat kuasanya. Nah, kuasa ini diberikan kepada, nanti katakan, pada jemaatnya, dipenuhi di dalam jemaat, maka jemaatnya menerima. Ketika satu saat ketika Yesus masih dalam perjalanan, masih di dalam mengajar, menginjil, memberitakan Injil, kabar baik, dan bersama murid-muridnya, Yesus tahu ini murid-muridnya pasti khawatir menghadapi masalah, situasi dan sebagainya. Maka dipanggil murid-muridnya itu, ayo panggil semua, lantas kita buka aja Lukas 9 ayat yang pertama. Lukas 9 ayat pertama. Maka Yesus manggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa pada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Wih, berarti berhubungan dengan hal yang ada di dunia ini dan juga hal-hal yang bersifat rohani, ya, rohana dan jasmani gitu ya. Pokoknya jasmani kan sakit penyakit, tapi roh setan itu juga umurnya diberi kuasa. Engkau menerima kuasa, maka diulang juga dalam Kisah Rasul 1, kamu akan menerima kuasa. Kuasa itu diberikan. Coba Lukas 10 ayat yang ke-19. Ini, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kekuatan musuh itu apa? Ya dari kuasa-kuasa gelap, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wih, luar biasa ya. Kuasa ini loh yang dicari oleh semua orang. Tapi Yesus mengerti orang yang percaya akan dipenuhi ini juga. Wong Kristen sok ditenung nggak minggu lalu ya? Wong Kristen sok disantet, ya? Pertanyaannya kamu jawab, peti maksudnya? Nggak bisa. Bisa lah, orang nggak percaya disantet, ditenung. Tapi apabila orang itu percaya di dalam Dia dan Yesus di dalam engkau, nggak mempan santet. Oh boyo toh, santet tuh wong tonggoku santet udah mati. Bagi orang yang percaya, coba buka ayat Mazmur 91 ayat yang ke-10. Mazmur 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Setan rawani dolit, demit rawani bingungnya lali.
setan radoyan demit rawani dulit ini ngerawani saudara. Tidak akan mendekat pada kemahmu. Kenapa? Coba lanjut ayat 11. Karena malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kita ternyata diberi kuasa, baik di dalam dunia ini maupun menghadapi dalam keadaan roh. Kau memiliki kuasa tentang penyakit, tentang jasmani. Engkau juga diberi kuasa. Nah, orang-orang yang di luar kalau belum mengerti, mengalami kekosongan, maka mereka mencari kuasa di luar. Ke Gunung Kawi, ya toh, nyelup banyu kembang, cek wangi, orang, cek apa setan, orang tulis apa bom, kungkung di pantai selatan, terus nanti menai. Mereka melakukan praktek religius sehingga mereka mengalami kepenuhan itu. Tapi kita bersyukur di dalam Dia, abide in Christ, kau mengalami kepenuhan ini, kau dipenuhi kuasa. Kuasanya luar biasa lagi, tak ada yang bisa menandingi. Satu saat Petrus ketika setelah menerima kuasa ini dipraktekkan, Petrus berjalan, ya. Lantas di perjalanan itu ada orang yang lumpuh. Lumpuh itu gak apa-apa, itu lumpuh jasmani. Kalau diaplikasikan dalam lumpuh rohani juga bisa. Terserah kita mau mengaplikasikan apa. Nggak iso apa-apa, diem, pasif, gitu. Ini lumpuh. Dan ini lumpuhnya lumpuh jasmani. Ngomong sama Petrus, Tuhan, mental. Orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang lumpuh, orang yang istilahnya apa ya? Permisi ngomong, dibuang oleh masyarakat gitu ya, nggak ada artinya gitu. Biasanya minta belas kasihan terus, beneran. Nah, seperti orang lumpuh ini. Minta belas kasihan, ngomong Petrus, Petrus ngomong ini, nggak soal kuasa, tak praktek saya ini. Emas, perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku, kuberikan padamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalan. Kuasa ini terjadi. Maka kita juga bersyukur sebagai orang yang percaya di dalam Dia. Kepenuhan kuasa ini juga terjadi. Yang ketiga, apa yang dicari oleh manusia? Yaitu damai sejahtera. Semua selama hidup di bumi ini, maka manusia itu merindukan damai sejahtera hidupnya. Apa artinya hidup ini bila kekosongan yang ada dalam hidupnya? Kalau popularitas, kalau uang, kalau jabatan, kalau kekayaan bisa memenuhi kekosongan hidup ini, maka para artis yang soge, ya apa lagi, Michael Jackson populer, Marilyn Monroe, kenapa mereka bunuh diri, minum obat dan sebagainya? Karena merasa kekosongan hidupnya, damai sejahtera nggak ada. Mereka kayak apa urip ini? Gak ada artinya hidup ini. Tapi di dalam Dia engkau dipenuhi. Kekosongan ini dipenuhi
Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27. Katakan ini. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Bukan hanya ditinggalkan, tapi damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Engkau dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan gentar hati. Ini 3 hal yang paling penting. Tapi masih banyak hal-hal lain yang diperlukan dalam kehidupan kita. Banyak. Apa contohnya? Sukacita engkau dipenuhi. Dikatakan ini, jangan khawatir, engkau juga dipenuhi supaya tidak khawatir. Jangan takut, engkau juga dipenuhi, jangan takut. Kalau engkau berada di dalam Dia. Masih takut enggak? Takut enggak Mbak Rini? Ada yang takut enggak sih? Oh, takut enggak Tapi ada di ruang gelap ya wedi doai. Ketakutan berarti kok masih ada kosong. Kok jangan-jangan ada itu, jangan-jangan waduh berarti khawatir. Nah, di dalam Dia kepenuhan itu diberikan. Makanya tema hari ini kepenuhan hidup di dalam Kristus. Lah, kepenuhan sudah diberikan ini. Jangan dianggap sembarangan. Ketika kita memperolehnya, kita diberinya. Jangan hidup sembrono. Harus gak apa-apa. Aku kan sudah orang Kristen, maka hidupku sembarangan. Oh, nggak bisa. Engkau harus terus berada dalam Dia. Dan tetap, kalau minggu lalu firman Tuhan katakan tetap itu apa? Meno ya Pak Sentai. Meno itu artinya untuk meno aja. Meno itu dalam bahasa aslinya. Meno itu artinya engkau aktif gitu loh, terus menerus sampai akhirnya, tekun sampai habis. Ketika engkau berada di dalam Dia bukan sementara, tapi terus. Coba Kolose 2 ayat 6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap. Loh, udah dikasih kepenuhan. Iya, kalau engkau tetap di dalam Dia. Dengan kata lain, tetap ini bukan pasif, tapi engkau aktif terus sampai pada akhirnya. Nah, kalau aktif itu gimana? Aktif itu ada 2 hal, saudara. Satu, mempertahankan, juga aktif, tapi tidak boleh berhenti hanya sampai titik mempertahankan. Langkah selanjutnya harus memperjuangkan. Orang yang percaya atau orang Kristen hanya berhenti sampai mempertahankan. Tapi ketika diajak yuk memperjuangkan, wah nggak perlu melakukan gereja tiap minggu. Berarti kau hanya mempertahankan statusmu. Baik mempertahankan, tapi selebihnya itu kau harus memperjuangkan. Apa yang sudah dipenuhi dalam hidup kita, keselamatan, damai sejahtera, kuasa, bukan hanya dipertahankan, tapi engkau memperjuangkan. Apabila ada yang ingin menyeret engkau, apabila ada yang ingin menggantikan engkau, nggak bisa aku memperjuangkan. Tak tahan dan perjuangan. Jadi bukan hanya pertahanan. Indonesia merdeka, maka kita mengenal pertahanan 45, benar?
Tuhan. Aku berlomba, berlari atau bertinju, bukan meninju sembarangan, bukan hanya bertahan. Pernah enggak pertandingan di TV tinju? Ya, kira-kira kalau mereka petinju ini hanya bertahan, iso menang lah. Ya, kenapa? Loh, nggak dapat poin, saudara. Diwantem, wah, bertahan terus ya. Bertahan, nggak dapat poin. Tapi harus memperjuangkan. Ada saatnya kau bertahan, tapi ada saatnya kau memperjuangkan untuk maju. Ya ini dikatakan kau tetap di dalam Dia. Engkau mempertahankan dan dalam waktunya maju. Nyerah. Apa lagi ngaran di tinjau? Jab, uppercut, swing. Ngerti gue tinju ngono. Orang tahan terus. Oh sampai ngono apa aku tahan. Wis aku nang gereja bertahan. Oh kayaknya kau harus memperjuangkan. Maka firman Tuhan juga mengatakan, hendaklah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan itu memperjuangkan, bukan hanya bertahan. Ini yang Tuhan mau dan Tuhan rindukan. Paulus gak takut kalau hanya bertahan toh. Wah, jangan aku digeser. Coba kita baca ya, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tekun itu akhirnya sampai selesai. Berjuang sampai akhir. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengabaran Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan aku hanya bertahan. Oh kalah gue, digeser. Saya kasih contoh, saudara. Saudara pernah naik mobil ngelewatin tol, udah pernah ya? Mosok gak pernah. Tapi mobil sudah kok nurut mobil pasti ngelewatin tol. Tol itu kecepatannya ada yang minim 60, ada yang sampai 100. Oh banter-banter. Ya. Kalau saudara nggak mengikuti arusnya itu, saudara santai, saudara ketinggalan enggak? Boleh dikatakan ketinggalan enggak? Ketinggalan. Santai saja. Kok nang gereja ada mana? Oh, bablas geser. Semua udah bablas cepet. Kita santai aja, Om, santai. Minggu depan masih bisa. Oh, geser. Ini Paulus mengatakan, jangan mau. Makanya aku berlomba. Jangan sampai aku ketinggalan. Bahkan jangan sampai aku sendiri ditolak. Paulus mengatakan. Kenapa? Wah, ketinggalan kok. Kok hanya mempertahankan tapi nggak mau berjuang. Perjuangan inilah, pertandingan ini. Kalau dalam bahasa aslinya agonisomai, berjuang sampai tujuan. Kalau bertahan tuh nggak ada tujuannya. Coba kalau saudara bertahan, tujuanmu apa? Gak ada. Tapi kalau berjuang pasti punya tujuan. Aku mau berjuang. Berjuang untuk apa? Oleh pacar ini. Wah, berjuang. Ojo bertahan, tak usah bertahan ya. Pokoknya aku nggak, tapi saya tak bertahan. Aku ayu bertahan. Oh, raiso. Harus berjuang supaya mendapatkan hasil. Sama ketika kita semua sudah dipenuhi kepenuhan di dalam Kristus, maka kita juga berjuang terus. Petrus hampir dia gagal. Petrus level Petrus, dia hanya ingin mempertahankan, hampir dia
tidak gagal. Ceritanya begini, mungkin sudah ada yang pernah dengar istilah apa itu? Domine quo vadis, pernah ya? Atau belum? Ya udah saya ceritanya. Petrus dan beserta teman-temannya yang lain, kan mereka hidupnya di daerah jajahan Roma. Ya, suatu saat tuh pemerintah Roma ini benci sama orang Kristen dan kota Roma dibakar dan menyalahkan orang Kristen. Pokoknya orang Kristen sih penyebabnya, orang Kristen pokoknya. Lah, wah kejar-kejar, pengen dibunuh semua. Lantas Petrus ini ingin melarikan diri, ingin keluar dari kota. Maka di tengah perjalanan di pintu gerbang mau keluar, ketemu seorang yang pakai kerudung, bukan agama Muslim ya, kerudung asli dari sana, pakai kerudung orang papasannya. Petrus mau keluar, orang ini yang kerudung mau masuk. Yang di sana terjadi pembantaian. Petrus mau keluar, wes tak mempertahankan, nggak mau berjuang. Keluar di tengah depan pintu ketemu orang ini, lantas disapa, Domine quo vadis. Dalam bahasa aslinya, Petrus bertanya, artinya ini, Tuhan mau kemana? Kok kita semua mau keluar, kok Tuhan mau masuk? Domine quo vadis. Lantas Tuhan ini belum tahu, ini Petrus belum tahu, pas pakai kerudung. Tuhan ini jawab, Eu Roman iterum crucifixi. Eu Roman iterum crucifixi. Aku tidak masuk memperjuangkan imanku dan aku pengen mati untuk disalibkan lagi. Kaget terus. Ternyata enggak cukup untuk bertahan saja, tapi engkau harus memperjuangkan. Ternyata kaki kerudung ini Yesus. Aku mau masuk memperjuangkan orang-orang yang di dalam supaya bisa menang. Wah, Petrus balik. Wah, kasih doa aku balik, masuk tuh. Dan Petrus menang, walaupun dia mengalami disalib, dijungkir, kepalanya ke bawah. Dia mengatakan, aku gak layak seperti Tuhanku. Bila aku mengerti dan menyadari, aku harus memperjuangkan sampai mati. Dia bisa berbalik. Kita semua juga dirindukan, ayo perjuangkan iman, bukan hanya bertahan. Engkau sudah dipenuhi 3 hal yang dicari semua manusia: keselamatan, kuasa, damai sejahtera. Tapi engkau sekarang harus memperjuangkan ini sampai pada akhir, bertekun. Ya, loh kenapa? Yesus memberikan contoh, Tuhan memberikan contoh. Yuk kita baca dulu Ratapan 3 ayat 58. Ratapan 3:58. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Diperjuangkan ternyata. Yang mau diberikan kepada saudara dan saya, keselamatan, damai sejahtera, kuasa yang didapat semua orang, ternyata Tuhan di dalam Yesus Kristus memperjuangkan, diperjuangkan sampai mati.
Yesus bukan hanya bertahan baik. Ketika dicambuk, dipukuli, dipaku, bertahan dia. Allah bisa mati enggak? Enggak bisa mati. Yesus Allah atau bukan? Allah. Lah kok bisa mati? Dalam manusianya. Karena dia mempertahankan sampai semua selesai, lantas dia akan memperjuangkan sampai finish. Apa perjuangannya? Dia harus mati. Kalau nggak mati, seneng nggak punya Yesus atau Allahmu nggak mati, tapi disalib? Seneng nggak? Saya nggak seneng. Kenapa? Yesusmu disalib, Allahmu disalib, Tuhanmu disalib, jadi olok-olokan. Yesusmu nggak menang, kalah, disalib terus, nggak mati. Oh, Tuhanmu kan nggak mati, ya nggak mati tapi jadi olokan. Terkutuklah orang yang disalib, ya kalah sudah. Tapi Yesus memperjuangkan supaya semuanya selesai, dan dia harus mati dalam kemanusiaannya, memperjuangkan supaya kita memperoleh keselamatan di dalam dia, memperjuangkan supaya kita memperoleh damai sejahtera di dalam dia, memperjuangkan supaya kita memperoleh kuasa di dalam dia. Maka dia menang. Setelah mati dia bangkit, dia menang, dan kemenangan itu diberikan kepada kita semua. Nah, ini kepenuhan terus terjadi, digenapi hanya di dalam dia. Maka dia harus mati dan dia bangkit. Maka saat sekarang kita bisa mengingat kembali dalam perjamuan kudus, bukan hanya mentak dan mentak terus. Boleh nggak mentak? Boleh, tapi jangan prinsipnya itu, saudara. Mengucap syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelesaikan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, yaitu keselamatan hidupku, Engkau telah perjuangkan. Sehingga ketika dalam perjamuan kudus kita terus mengingat. Maka dalam kisah dalam Korintus, dan kali sebelum perjamuan kudus saya selalu membacakan cawan yang kita tinggikan, roti yang tidak kita makan yang dipecah-pecahkan, perbuatlah ini. Coba kita tampilkan aja 1 Korintus 11 ayat 24 supaya kita mengingat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Kalau ayat 25, inilah darah perjanjianku. Ya, semua dilakukan setiap kali kamu makannya dan meminumnya menjadi apa? Ingat, eling. Bukan sekali makan dan minum lantas Tuhan tolong sembuhkan. Oh iya, pasti ada kepenuhan di dalam Kristus kok. Tapi tujuannya ini utamanya supaya aku ingat bahwa di dalam dia aku mengingat kembali dia sudah menyelesaikan semuanya, sehingga kepenuhan itu terjadi kepada seluruh jemaat. Tadi kita baca di awal kan, kepenuhan digenapi untuk seluruh jemaatnya. Dan kita saat ini mengalami, kita bersyukur. Sebentar akan menerima perjamuan kudus, kita berterima kasih. Aku ingat Tuhan, Engkau terpecah-pecahkan, tubuhmu, darahmu tercurah hanya untuk aku. Ada oh, gak boleh tak minta doanya berkat. Oleh, nggak masalah itu. Boleh nggak minta doanya kesembuhan? Boleh, nggak masalah. Tapi bukan itu intinya. Intinya kau mengingat kembali sekali lagi betapa besar kasih Tuhan
terakhir 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. Kita, itulah sebabnya kita mencari payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara percaya, saya percaya, hanya di dalam Dia ada keselamatan yang penuh, hanya di dalam Dia ada kuasa yang diberikan, hanya di dalam Dia ada damai sejahtera dalam hidupmu, dan itu dipenuhkan dalam setiap kehidupan jemaat apabila engkau percaya. Maka saat ini kita juga akan menghadapi dalam perjalanan kudus ini, dan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memberikan semuanya untuk kita semua, dan kami memperoleh kemenangan hanya di dalam Engkau. Amin. Pola pujian dalam hidup kami bersyukur hanya Engkau yang layak terima sembah puji kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami boleh berpisah pulang, tapi penyertaan-Mu tidak pernah lepas kepada setiap anak-anak-Mu. Maka saat ini kami berserah, kami mengangkat tangan kami, dan biarlah Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Maka sekarang sedang jemaat kasih Tuhan, biarlah kita pulang dan kita menerima berkat yang daripada Dia, dan terimalah kasih saat ini, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang selalu menyertai kita semua, menjaga, melindungi, bahkan memberkati mulai saat ini